Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat pagi para hadirin Simposium Pendidikan. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat, paripurna, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya sebelum membacakan profil pemateri kita yang pertama untuk membacakan sebuah pantun. Suaranya lantang di atas podium. Podium di depan hadirin yang santun. Selamat datang dalam acara simposium. Simposium Hari Pendidikan di Az-Zaitun. Materi sesi pertama akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, Profesor Yohanes Surya, MSc PhD. Berikut profil beliau. Lahir di Jakarta pada tanggal 6 November 1963. Beliau merupakan seorang ilmuwan, fisikawan, dan matematikawan berkebangsaan Indonesia. Kuliah di jurusan Fisika Universitas Indonesia, lulus pada tahun 1986. Menempuh program Magister dan doktornya di College of William and Mary, Virginia, Amerika Serikat. Program Magisternya diselesaikan pada tahun 1990 pada saat usia 27 tahun dan program doktornya selesai pada tahun 1994 pada usia 31 tahun dengan predikat cum laude. Sejak tahun 2000, Bapak Profesor Yohanes Surya banyak mengadakan pelatihan untuk guru-guru fisika dan matematika di hampir semua kota besar di Indonesia. Di ibu kota kabupaten, kota madya, sampai ke desa-desa di seluruh pelosok Nusantara, termasuk pesantren-pesantren. Untuk mewadahi pelatihan-pelatihan ini, Bapak Profesor Yohanes Surya mendirikan Surya Institute. Beliau juga mencetuskan konsep pelatihan matematika dan fisika, yaitu Mestakung, semesta mendukung dan gasing, gampang, asyik, menyenangkan dalam belajar fisika dan matematika. Bapak Profesor Yohanes Surya merupakan penulis produktif untuk bidang fisika dan matematika. Ada 68 buku yang sudah ditulis untuk siswa SD dan SMA, sampai dengan SMA. Selain menulis buku, beliau juga menulis ratusan artikel fisika di jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Bahkan untuk mengembangkan fisika, beliau harus terlibat langsung dalam urusan struktural akademisi. Pada pertengahan tahun 2009, beliau pun merintis berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya, STKIP Surya di Tangerang, untuk mencetak guru-guru yang berkualitas dari berbagai daerah tertinggal di Indonesia. Pada tahun 2013, Bapak Profesor Yohanes Surya mendirikan universitas berbasis riset, Surya University. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, Bapak Profesor Yohanes Surya adalah penasehat khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai penasehat khusus Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak Profesor Yohanes Surya, MSc PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Luar biasa sekali, saya tadi malam tiba di sini dan saya melihat aura yang berbeda. Sangat luar biasa dan cerita-cerita tentang sekolah ini sangat luar biasa sekali. Saya mengaguminya, ya luar biasa Pak Syekh. Selamat untuk hal yang luar biasa yang sudah dibuat ini. Hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita menyiapkan SDM kita menghadapi Indonesia Emas 2045 nanti gitu ya. Coba kita lihat bisa ditampilkan ininya PowerPoint-nya bisa silakan. Ya.
Nah, kita lihat berikutnya. Ya. Nah, sekarang lihat ini. Ini soal, kalau dilihat ini adalah soal-soal integral, diferensial, dan yang mengerjakannya siapa? Apakah mahasiswa? Apakah anak SMA? Coba kita lihat, siapa yang ngerjain ini? Berikut. Ya, berikutnya. Nah, yang mengerjakan ini adalah anak kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD dari Nabire, Papua. Bayangkan mengerjakan soal integral diferensial dan tidak ada kesulitan apa-apa. Coba kita lihat videonya berikut ini. Ya, berikutnya. Nah, ini anak dari Nabire itu, coba bisa dijalankan videonya, suaranya dibesarkan. Ya, minta suaranya dibesarkan biar kita bisa. Jadi ini anak, dia mengerjakan soal integral, integralnya lipat 3, dan itu biasa diajarkan di perguruan tinggi. Kalau suara kita dari kita tidak bisa menentukan, maka kita pakai siswa trigonometri. Dengan batas dari 0 sampai 2pi, dan integralkan satu persatu. Dikali dengan 1/2 dari integralnya. Nah, 2/2 sama dengan 1. Maka ini menjadi 1/. Nol kali 1 dikurangi dengan 0 kali 1 adalah 0, ditambah dengan 2pi adalah 2pi. Sekarang kita tentukan integral ketiga. Teman-teman, kali ini saya akan mengerjakan soal. Mas, saya melatih dia. Pertama, kita tentukan integral. Nggak butuh waktu yang lama gitu loh. Jadi belajar matematik, belajar sains tidak butuh waktu yang lama. Bisa dalam waktu 8 bulan, bisa seperti itu. Nah, coba kita lihat berikut ini. Ada anak yang lain. Delapan bulan. Dia sudah bisa kalkulus, lalu dia memberi kuliah di Universitas Cendrawasih, Papua. Anak usia 12 tahun, memberi kuliah kalkulus diferensial integral. Coba kita lihat. Baik, selamat pagi semua. Sebelumnya saya berikan selamat pagi dulu kepada Bapak Rektor, lalu Bapak Dekan, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jayapura. Baik, selamat pagi. Delapan bulan yang sebelumnya itu gak bisa ngitung dengan baik. Tapi kita latih, dia bisa menjadi pembicara yang bagus sekali. Dan bisa memberi kuliah gitu. Kuliah dalam mata pelajaran yang selevel universitas gitu loh. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh Bapak Ibu. Coba kita lihat berikutnya videonya. Berikutnya. Baik, selamat pagi. Ya, berikutnya. Nah, ini lain lagi. Ini perempuan, anak dari suku Dayak. Suku Dayak dikenal agak tertinggal di daerah Kalimantan. Tapi saya mau buktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa. Sama, mereka ini bertiga dilatih 8 bulan. Coba kita dengarkan apa yang dia katakan. Saya bisa mengerjakan soal integral dan kalkulus karena memang Prof yang ajarkan.
Kalau Prof yang ajarkan itu, aku bisa langsung paham gitu loh, langsung ngerti. 99 kuadrat. Ketika awal pertama kali datang, dari pandangan saya Eva itu adalah siswa yang biasa aja. Kalau di sekolah, aku kerjain soal matematika, pasti selalu dibawa KKM. Tapi setelah belajar gasing, Hah, kok aku bisa kayak gini sih? Kok aku bisa hitung cepet? 41 kuadrat. Jadi di sini Eva dan teman-temannya mereka belajar materi Olimpiade Matematika, khususnya baik tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Triple integral X, Y, Z terhadap DZ dari triple integral X, Y, Z adalah 1/8. Eva yang dulu suka main HP, setelah belajar di timnya profesor, itu HP-nya dianggurin. Jadi hari-hari yang dia kerjakan orat-oret gitu, dan buku-bukunya sekarang lebih rapi, tulisannya juga lebih bagus. Setelah dia belajar matematika gasing ini, luar biasa sekali perubahannya. Untuk belajar matematik SD. Waktu yang dibutuhkan untuk menguasai matematik SD, kalau belajarnya intensif, 2 bulan selesai kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu sudah dibuktikan. Ribuan anak sudah belajar seperti ini. Dan ini landasan kita untuk menuju Indonesia emas. Dan kita harap nanti di sini juga bisa diterapkan hal yang sama. Nah, bagaimana menguasai matematik dengan sangat mudah? Karena matematik itu dasar dari pengetahuan yang lain. Tidak bisa kita belajar sains tanpa matematik. Tidak bisa kita menguasai teknologi tanpa matematik. Jadi mau menguasai STEM, tentunya matematik yang utama. Dan matematik orang bilang susah. Enggak, gampang. Nah berikutnya kita lihat. Ya. Silakan berikutnya. Boleh ditampilkan? Ya, sebelumnya, ya oke. Nah, gimana? Jadi kita mau lihat nih ya, gimana sesungguhnya berikutnya, Mas. Ya berikutnya, ya berikut. Nah, gini, Bapak Ibu, sesungguhnya dari pengalaman saya, Indonesia ini punya sumber daya manusia yang hebat. Ini adalah anak-anak yang pernah saya latih. Mereka adalah peraih-peraih medali emas di Olimpiade, fisika dan matematika. Dan itu Bapak Ibu bisa lihat dari anak-anak itu. Yang paling ujung kiri itu Oki Gunawan. Dia sekarang menjadi peneliti utama di IBM New York. Dia lulusan dari Princeton University. Princeton University ini adalah universitas yang sangat luar biasa. Dulu Einstein mengajar di sana gitu. Jadi ini universitas yang hebat sekali dan sekarang dia oleh IBM pusat itu sedang diusulkan untuk mendapat hadiah Nobel untuk fisika. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ketik nama dia di Google, Oki Gunawan. Dia memecahkan misteri 140 tahun fisika yang tidak terpecahkan. Dan dia orang yang memecahkan misteri tersebut dari Indonesia. Nah, siapa dia? Dia adalah anak tukang sepeda di daerah di Jakarta di sana. Bapaknya tukang jualan sepeda di kampung. Dan sekarang dia menjadi peneliti luar biasa. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat deretan anak-anak ini adalah lulusan-lulusan universitas, ada MIT, ada Harvard, dan lihat itu mereka lulusan universitas hebat semua. Dan mereka jadi ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa. Awalnya mereka biasa-biasa aja. Tapi mereka bisa jadi luar biasa. Kayak Firmansyah Kasim. Saya ketemu dia
itu waktu dia SMP. Dia sekolah di SMA Atirah di Makassar. Waktu itu SMP kelas 3. Saya lihat, nih anak semangatnya tinggi banget gitu loh. Nah kemudian saya ajak ke rumah saya waktu itu. Saya latih di rumah saya. Dan dia punya semangat luar biasa. Dia bangun pagi, dia sholat, terus habis itu dia makan, belajar terus sampai makan siang, terus belajar lagi, terus saja begitu. Bayangkan rajin sekali saya bilang. Dan ternyata dia bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Fisika. Dan dia dapat 2 kali medali emas. Dan kemudian dia pergi ke Oxford University di Inggris, itu universitas terbaik di Inggris. Dan dia menemukan, penemuan ini sangat terkenal ketika nama dia Muhammad Firmansyah Qasim. Dia menemukan cara mempercepat perhitungan komputer 2 miliar kali lebih cepat. Coba, luar biasa. Dan itu anak dari kampung di Makassar. Lihat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini anak-anak dari kampung sekarang menjadi orang-orang hebat di dunia ini. Dan ini bekal buat Indonesia emas 2045 Bapak Ibu. Dan kita akan ciptakan banyak anak-anak seperti ini gitu. Jadi mereka itu kalau Bapak Ibu lihat di situ ada yang kerja di Google, ada yang kerja di Facebook, ada yang kerja di Instagram, di berbagai top perusahaan di dunia ini. Mereka dipakai. Padahal latar belakangnya awalnya biasa-biasa aja. Nah berikutnya kita lihat. Ini anak dari Banyuwangi. Banyuwangi bagian selatan. Orang bilang Banyuwangi bagian selatan itu agak tertinggal katanya. Tapi saya nggak percaya gitu. Saya ambil anak dari sana, dilatih. Latih waktu itu kalau nggak salah hampir 10 bulan. Kemudian diikutkan dalam lomba coding di Korea. Dan anak ini dapat medali emas. Coba. Anak yang tadi ngitung aja susah gitu. Nah, kok bisa gitu loh. Nah berikutnya. Ya, anak ini saya ajak ketemu Elon Musk waktu di Bali. Jadi anak ini sama anak yang tadi dari Papua saya ajak. Elon Musk tanya dia soal integral. Coba bayangkan. Karena anaknya Elon Musk juga umur 14 tahun udah bisa integral diferensial. Jadi dia tanya, ini lagi diskusi dengan Elon Musk, Bapak Ibu bisa lihat. Dan ditanya dan dijawab. Lalu si Elon Musk bilang, ini anak luar biasa sekali. Gitu. Padahal dia nggak tahu sebelumnya mereka nggak bisa ngitung. Keren kan Bapak Ibu? Ya luar biasa gitu loh. Sampai orang selevel Elon Musk itu bisa terkagum-kagum dengan anak Indonesia. Bukan dari Jakarta, bukan dari kota-kota besar, tapi dari kampung, dari pelosok gitu loh. Ternyata bisa gitu. Nah berikutnya kita lihat. Ya berikut. Jadi sebenarnya kita tinggal moles saja anak-anak Indonesia. Jadi anak-anak di sini saya yakin dipoles pun akan jadi luar biasa nantinya gitu loh. Jadi bukan satu hal yang mustahil untuk moles anak-anak di sini gitu. Mereka bisa keluar jadi orang-orang hebat nanti yang bukan cuma level Indonesia tapi level internasional. Berikutnya. Nah, kuncinya apa sih? Kuncinya sebenarnya pembinaan intensif dan serius, itu aja. Jadi gak banyak asal ada satu keseriusan dan intensif. Ini anak-anak ini dilatih karena mereka itu dilatih secara intensif. Untuk menang Olimpiade Dunia berapa tahun saya latih? Maksimum 2 tahun. 2 tahun dilatih emas di tangan. Dari pengalaman saya gitu. 1 tahun perak lah. Kalau 6 bulan itu, dan saya sendiri dapat 4 emas, 3 perak, 5 perunggu, semuanya dari Papua. Bayangkan, waktu ke Cina lomba matematik tingkat dunia, dari 10 peserta 3 dari Papua. Keren kan? Hebat gitu loh. Itu dari kampung. Masa dari sini gak bisa sih gitu kan?
Pasti bisa gitu loh. Ini dari pedalaman, dari kampung-kampung gitu bisa. Yakin bisa di sini juga gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nah berikutnya. Ini juara dunia, the first step to Nobel Prize di fisika. Kemudian yang perempuan juga di fisika dan yang laki yang sebelah kanan itu adalah dalam bidang kimia. Mereka dapat medali emas semua. Nah berikutnya. Ini menarik. Jadi Andre Awoitao, anak Jayapura. Waktu itu saya berkunjung ke Jayapura. Saya tanya dia, Andre, 1/2 tambah 1/3 berapa? Dia jawab 1/5. Oke, saya bilang, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi juara, Pak. Mau jadi juara apa? Juara lomba matematika. Oke, saya bilang. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Asal dia punya kemauan aja. Lalu dia dibawa ke Jakarta. Di training nih. Saya training. Waktu awal dia maunya main bola mulu. Tapi dia belakangan dia semangat, termotivasi, pingin belajar. Tiap hari dia belajar sampai jam 2 pagi. Intensif dan serius. Dia belajar tiap hari, kadang-kadang jam 11 malam lah. Jam 11 malam suka-suka kalau dia lagi asik dia bisa sampai jam 2 pagi. Terus 8 bulan. Dia ikut lomba OSN, Olimpiade Sains Nasional. Dapat medali perak. Lumayan. Ya lumayan karena dari pelosok dari 0, 8 bulan bisa dapat medali perak OSN gitu. Saingannya kan besar. Terus saya bilang ke dia, Andre, kamu mau ikutan lagi enggak lomba tahun berikutnya? Lombanya di Jakarta loh. Di Jakarta ada juara dunia. Juara dunia matematik, namanya Ivan Kristanto, IQ-nya 156. Nah, kamu kalahin dia, ya, bilang gitu. Bayangkan lombanya di Jakarta, OSN-nya, kamu dari Papua, ngalahkan si juara dunia ini. Keren gak saya bilang gitu kan? Wah semangat dia, mau gitu kan. Latih lagi 8 bulan. Nah waktu lomba OSN 2005 di Jakarta, dia dapat medali emas. Yang juara dunia juga dapat medali emas. Tapi nilai Andre ini lebih tinggi dari si juara dunia. Keren gak tuh? Bayangkan, dia bisa ngalahkan juara dunia gitu. Anak dari pelosok, dari Papua. Dan ini real gitu loh, nyata. Dan gak ada yang bisa mengatakan itu akal-akalan. Enggak ada, ini Olimpiade Nasional. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nah kita lihat berikutnya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu apa? Hanya mereka yang belum dapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar gitu, atau metode yang baik. Cuman 2, guru yang baik, metode yang benar gitu aja, yang baik. Cuman 2 itu akan mengubah Indonesia. Jadi kalau kita mau menuju Indonesia hebat, Indonesia emas, 2 hal itu doang benahin. Kurikulum mau kayak apapun kurikulum gak peduli. Gurunya kalau gurunya bagus, metode mengajarnya benar, udah selesai. Gak ada kurikulum itu gitu loh. Jadi kita bisa membuat orang jadi hebat hanya dengan 2 hal itu. Metode yang baik, guru yang hebat. Udah. Nah berikutnya. Kalau kita misalnya mau mengatasi sekarang. Indonesia punya masalah numerasi katanya. Oke, betul. Sekarang hasil PISA kita jelek. Peringkat PISA kita sekarang 69 dari 80 negara. Paling bawah, agak ke bawah gitu ya. Nilainya jelek, kita hanya menguasai ini.
Bisa nggak kita memperbaiki ini? Bisa. Nah, bagaimana ngajarkan? Apakah numerasi itu ngajarnya susah? Enggak susah. Asal kita punya metode yang baik, pasti bisa. Dan saya sudah mengembangkan ini. Sekarang kita sudah di 116 kabupaten. Coba kita lihat beberapa cerita tentang anak-anak ini. Berikut. Ini anak dari Payakumbuh. Kita lihat, awalnya nggak bisa ngitung sama sekali. Coba Bapak Ibu lihat video ini sebelum dan sesudahnya. Coba kita lihat. 8 tambah 4. 1 ditambah 1. 2. 3 ditambah 3. 6. 6 ditambah 4. 10. 10 ditambah 2. 22 ditambah 22. 44. 8 dikali 8. 8 kali 8. 9 dikali 9. 81. 4 dikali 4. 16. 5 dikali 5. 25. 7 dikali 7. 49. 6 dikali 6. 56. 6. 12 dikurang 8. 12 dikurang 8. 4. 24 dikurang 8. 16. 74 dikurang 6. 68. Gitu. 8 tambah 4 dia jawab 11. Tapi sesudahnya lihat. Berapa lama ngubah ini? 2 minggu Bapak Ibu. Jadi anak kita bisa lakukan ini di sini. Ambil anak yang benar-benar nggak bisa ngitung. Pelatihan 2 minggu gurunya. Terapkan di sini 2 minggu anaknya itu dijago kayak gitu. Jadi nggak butuh waktu yang lama Bapak Ibu buat belajar. Makanya sampai katakan anak SMA ditanya 8 kali 7 nggak tahu gitu. 12 kali 2 nggak tahu gitu. Waktu Kang Deddy Mulyadi itu ngasih pertanyaan ke anak-anak yang viral itu 12 kali 2 gitu. Jawabannya ngaco gitu. Padahal belajar itu cuma 2 minggu Bapak Ibu. 2 minggu dia bisa belajar. Kali tambah kurang bagi. Gak lama Bapak Ibu. Dan kita udah lakukan ini di 116 kabupaten Bapak Ibu. Jadi kita bisa terapkan itu. Enggak susah sebenarnya belajar itu. Asal tahu metodenya. Kalau udah tahu metodenya apapun jadi gampang. Yang susah jadi gampang. Yang bikin susah adalah kitanya sendiri gitu. Nah coba kita lihat berikutnya ini. Ya. Nah ini Bapak Ibu lihat. Ini anak kelas 1 SD. Anak kelas 1 SD dilatih di Nduga. Nduga itu daerah, waktu itu daerah konflik. Masih ada perang. Waktu saya ke sana tuh sekitar berapa bulan yang lalu masih konflik. Mereka itu masih perang suku gitu. Nah, jadi anak saya datang sana bawa 20 guru ngelatih di sana. Dan mereka ternyata anak-anak yang hebat-hebat gitu. Anak kelas 1, bayangkan dilatih. Dia nggak bisa ngitung, nggak bisa nulis awalnya. Ini kalau nggak salah hari ke-8. Hari ke-8 itu anak-anak itu udah nulis sendiri soalnya. Nggak di papan tulis, di tanah, di ubin dia nulis soalnya dan dijawab sendiri. Coba kita lihat video ini. Dengan sendirinya membuat soal secara mandiri dan dikerjakan secara mandiri. Gila, anak ini dari tidak bisa tulis bilangan sampai bisa tulis bilangan. Kanan ada 3 si, tambah kiri ada 3 si digabungkan jadi tambah 3 sama dengan 6. Tadi 15. 9 tambah 5. 14. Ini anak kelas 1 di Timika. Coba Bapak Ibu, mana berani anak kecil nanya ke bupati gitu loh. Ngetes bupatinya. Dan itu terjadi di hari ke-10 atau hari ke-8 gitu, saya lupa waktu itu.
Bayangkan, dari nggak bisa ngitung itu anak kelas 1. Jadi cuma dalam waktu singkat bisa gitu loh. Dan dia punya keberanian, dia bisa menjelaskan gitu loh. Coba, kan luar biasa sekali. Bisa gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, ini bisa semua gitu. Berikutnya kita lihat. Beberapa anak-anak yang udah pernah dilatih, mungkin mereka cerita sedikit coba lihat. Gitu. Saya rasakan adalah dulunya saya takut dengan matematika, tapi sekarang tidak karena matematika menyenangkan. Saya awalnya takut dengan matematika, dan setelah mengikuti Band Libat Coding ini, saya menjadi berani. Saya menjadi lebih mudah mengerjakan soal dan lebih percaya diri. Belajar matematika menjadi lebih mudah, lebih enjoy, dan kami sangat suka untuk belajar matematika. Matematikanya susah, tapi karena gasing, matematikanya jadi gampang. Matematikanya susah, tapi kalau ada metodenya jadi gampang gitu loh Bapak Ibu. Jadi semua itu gampang. Dulu anak-anak pada takut matematik. Di kampung-kampung kita di Papua itu udah 23 kabupaten. Dan itu tadinya takut matematika. Sekarang mereka enjoy. Ternyata matematika gampang ya. Matematik itu menyenangkan ya. Jadi mereka itu begitu menikmati matematika. Jadi matematik itu bukan sesuatu yang sulit. Sangat gampang, setiap orang bisa. Dan setelah pelatihan hampir semua anak bilang, yes, matematik mudah. Ternyata sangat mudah gitu. Nah itu yang kita mau nanti di sini terdengar kalimat itu. Matematik, gampang gitu. Karena kalau ini terjadi, wah dahsyat sekali. Indonesia 2045, Indonesia emas itu pasti akan terjadi. Saya yakin benar. Nah itu yang kita sama-sama akan kerjain nih Bapak Ibu di sini. Supaya ada satu kebangkitan besar bukan di mana-mana termasuk di sini gitu Bapak. Ya oke baik lanjutkan terus. Nah ini gurunya. Kalau metode yang baik dia akan mengubah guru. Gurunya akan berubah. Gimana gurunya berubah? Coba kita lihat. Dulu masih gini nih, 6 kali 5, masih gini dari nah sekarang Selama ini yang saya ajarkan itu jauh lebih lebih lambat daripada sekarang ini. dulu masih gini, 6 kali 5, masih gini jarinya. Nah sekarang 7 kali 5, 35, 6 kali 5. Anak di luar ekspektasi saya, mereka jadi bisa, bahkan mereka dapat menggunakan pola yang mereka susun sendiri. Begitu pula dengan penjumlahan banyak angka, anak-anak hanya dengan melirik saja, anak-anak sudah bisa melakukan penjumlahan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak ada lagi ketakutan. Aduh kenapa gasing ini datangnya sekarang ini, kenapa tidak dari dulu? Sudah berapa generasi yang saya bebani kepada mereka bahwa mereka mengatakan bahwa matematika itu membingungkan, matematika itu sangat berat, sangat sulit. Sebelum metode gasing, saya pribadi kalau berhitung itu agak sedikit sulit, terus agak lama. Serta sekarang so pakai metode gasing so lebih cepat. Awalnya tuh saya pikir gasing ini jangan sampai nih hitung ini kita otak ini sebagaimana, tapi saya coba datang aja ikut, ternyata gasing itu wow keren, gampang, asik dan menyenangkan. Pokoknya aduh bagus sekali. Saya sampai detik ini saya cepat harus pulang, cepat untuk sama harus imbas ke anak-anak saya lagi di kampung sana. Ibu berubah. Mereka yang sudah belajar metode yang baik, dia akan merasa ingin membagikan kepada teman-temannya semua. Gitu. Karena sesuatu yang baik gitu loh, bagus. Nah ini akan Bapak Ibu rasakan juga bagaimana metode yang baik ini mengubah akan pemikiran guru-guru dan ini. Dan akan mengubah guru menjadi guru yang luar biasa. Nah kita akan lihat video berikut ini, coba berikutnya. Ini Bapak Ibu,
guru yang telah diubahkan. Bapak Ibu bisa lihat nggak gambar ini? Gambar ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini kejadian di daerah Lanijaya. Waktu itu di Papua. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kanan itu. Ketika melihat ini, kepala dinasnya nangis. Ini yang mahal. Dia bilang. Apa? Guru yang merendahkan hatinya. Guru yang memberikan hatinya kepada siswanya. Guru pelatih itu harus seperti ini. Memberikan dirinya. Berlutut di depan muridnya. Untuk apa? Agar muridnya pintar. Ini yang hilang selama ini. Ini yang kita mau kembalikan. Bagaimana guru itu mempunyai hati. Ketika guru punya hati untuk mengajar, Indonesia emas akan pasti bisa. Ini kita sekarang lagi kampanyekan, mengajar dengan hati. Dan ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Ketika mengajar dengan hati, dia bisa mengajar dari pagi sampai sore nggak ada habisnya. Dan mereka akan semangat dari belajar dan mengajar dan sangat kreatif Bapak Ibu. Dan ini terjadi beberapa guru-guru melakukan ini. Coba kita lihat dalam video berikut ini. Nah ini Bapak Ibu lihat. Bagaimana guru yang telah diubahkan itu. Merubah tabiat atau karakter saya. Biasa di sekolah orang bilang, anak-anak bilang suka jutek dan lain sebagainya, dan ternyata di sini senyum saya ini tidak pernah lepas dari mulut saya ini, selalu tersenyum setiap saat. Itu disebut para siswa bilang saya itu pencabut nyawa, guru pencabut nyawa. Saya itu pencabut nyawa. Dan saya tidak bisa sama sekali berekspresi wajah yang senyum luar biasa sekali. Saya sudah mulai pribadi saya rasa berubah jauh sekali. Ibu belajar matematika saja, kita tidak mau yang lain seperti itu. Dan semangat saya, sukacita saya, dulunya mereka suka malas, mereka tidak mau dengar, tapi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sebelum kita beri ilmu, kita beri hati dulu. Itulah yang saya tidak dapatkan sebelum saya mengasih baik. Apalagi ketika melihat dua anak tadi yang berkebutuhan khusus, itu mereka sangat membutuhkan kita gitu. Itu ada kebahagiaan bagi saya. Bapak Ibu bisa lihat ketika kita memberikan hati kita, murid kita akan mencintai kita. Guru yang tadi disebut guru pencabut nyawa, sekarang menjadi guru penyejuk hati Bapak Ibu. Dan itu terjadi. Ada seorang ibu di Bitung, dia disebut ibu monster. Sekarang menjadi ibu yang dirindukan. Jadi perubahan-perubahan ini terjadi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mereka itu bisa melatih. Tadi Bapak Ibu lihat seorang guru, dia melatih anak-anak ABK di Bojonegoro. Anak ABK yang gak bisa ngitung Bapak Ibu. Dengan kasih, dengan tulus guru itu mengajar. Anak itu dalam 2 minggu dia bisa menghitung perkalian Bapak Ibu.
luar biasa. Dan gurunya ada di sini. Saya undang Ibu Maria Galus. Ya. Nah, Ibu Maria Galus ini dari Kupang. Dulu gurunya sama sekarang ini, dulu seperti apa nanti Ibu Maria cerita. Nah, bagaimana ceritanya dia dan mungkin ada cerita yang mau disampaikan, silahkan apa aja. Waktunya masih ada kan Pak? Masih cukup ya, ceritanya menarik. Coba silahkan Ibu Maria. Baik Prof, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya sedikit berbagi terkait dengan pengalaman saya semenjak saya mengenal yang namanya metode gasing yang diprakarsai oleh Profesor Yoni Surya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya adalah seorang guru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah seorang guru SMP dan suatu kebanggaan bagi saya jika murid saya menakuti saya. Saat kita masuk ke dalam ruang kelas, suasana kelas hening dan anak semuanya tunduk. Itu adalah kebanggaan saya. Oh, saya disegani murid saya. Seperti itu. Nah, ketika saya mengenal metode gasing, disitulah titik balik saya sebagai seorang guru. Kenapa? Saat saya mengenal metode gasing Bapak Ibu, pelatihannya saya masih ingat sekali, yaitu tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 1 April tahun 2023. Di situ tidak hanya saya menerima cara mengajar matematika yang baik dari segi ilmunya. Kalau di matematika gasing Bapak Ibu, hitungnya tidak dari belakang, hitungnya dari depan. Kalau perkalian Bapak Ibu, biasanya kita sebelumnya kalau menghitung perkalian bilangan 2 angka, pasti menggunakan apa Bapak Ibu? Perkalian bersusun kan Bapak Ibu? Kalau di gasing tidak lagi seperti itu. Kemudian kalau pembagian, biasanya kalau pembagian banyak angka, hitungnya sampai pembagian berekor dan sampai 1 kertas full. Di gasing tidak seperti itu Bapak Ibu. Dengan hanya melihat soal, kita bisa menghitungnya dengan cepat. Itu dari segi ilmunya Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, yang saya dapatkan di gasing adalah seni mengajar. Bagaimana seorang guru mengajarkan matematika kepada anak yang sudah tertanam di otaknya sejak kecil bahwa matematika itu adalah ilmu yang membosankan dan menakutkan. Dan saya memang langsung terpukau ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada guru, anak yang belum mendapatkan kesempatan dari guru yang baik dan metode yang tepat. Dan saat itulah Bapak Ibu saya berusaha untuk membuka diri, melepas atribut saya sebagai seorang guru yang mau disegani. Karena yang saya pelajari dari pelatihan itu adalah salah satu cara untuk membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan itu adalah yang pertama adalah kita berani untuk membuka diri dan memberi diri kepada anak. Caranya adalah yang pertama Bapak Ibu yang saya dapatkan dari Prof kala itu adalah kita berani melepaskan atribut, kita masuk dulu ke dunia anak. Masuk ke dunia anak, ikuti apa yang dia mau. Kemudian perlahan-lahan kita menarik anak tersebut mengikuti kita dan mengikuti cara kita berhitung. Dan itu jurus yang ampuh Bapak Ibu. Mulai dari situ saya setelah pelatihan saya kembali ke sekolah saya. Dan saya terapkan cara mengajar dengan menggunakan metode gasing. Itu berhasil mengubah pandangan mereka terhadap matematika Bapak Ibu. Dan saya buktikan itu ketika saya resign dari sekolah dan memutuskan untuk mengikuti Prof. Itu mereka sampai menangis, tidak mau melepaskan gurunya. Dan itu kebanggaan tersendiri bagi saya Bapak Ibu. Ketika anak-anak benar-benar merindukan kita. Dan satu lagi Bapak Ibu, pengalaman berharga, kesempatan berharga juga yang saya dapatkan dari Prof.
Prof memberikan kesempatan bagi saya untuk mengimbas ke daerah-daerah. Dan puji Tuhan sudah 15 daerah yang sudah saya kunjungi Bapak Ibu. Dan itu kebanyakan di daerah Papua. Di daerah Papua itu Bapak Ibu perlu diakui bahwa mereka di sana ketertinggalan sekali dalam hal pendidikan. Baik karena faktor budaya, karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Mereka sangat merindukan pendidikan Bapak Ibu. Dari saat itulah kami mulai memberikan hati, kemudian kami mau untuk memberi diri dan membagikan ilmu kami dengan sukacita. Dan juga Bapak Ibu puji Tuhannya semua apa yang kami berikan diterima dengan baik. Kemudian yang seperti yang Prof ceritakan tadi Bapak Ibu, saat saya mengajar siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Bojonegoro, saat itu kami latihannya itu 2 minggu. Kami latih 2 minggu dan di dalam satu kelas terdapat 3-5 orang anak-anak spesial. Kami sebut spesial karena mereka berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Ada yang spesial dari segi fisik, kemudian ada juga spesial dari mental, ada juga anak yang antisosial Bapak Ibu. Tapi awalnya saya sempat ragu karena saya tidak ada basic untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Saya hanyalah guru matematika. Nah kemudian Prof menguatkan saya dan juga teman-teman. Selagi ada niat baik, ayo maju terus. Nah di saat itu Bapak Ibu hanya hati yang kami bawa dan juga ilmu kami, ilmu gasing. Dan puji Tuhan anak-anak yang awalnya antisosial, bahkan saat berkomunikasi dengan kita itu tunduk Bapak Ibu. Tidak mau melihat ke kita. Kemudian ada anak yang minder dengan kondisi fisiknya yang tidak lengkap, jadi tidak mau bergaul dengan yang lain. Tapi karena itu tadi inti dari gasing ini adalah bukan hanya ilmu tapi mengajar dengan hati. Itulah Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya anak yang tadinya minder itu mulai terbuka, kemudian mulai berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya. Bahkan saat kesempatan itu Bapak Ibu, orang tua murid saya itu datang ke saya dan menangis dan menyampaikan ucapan terima kasih. Karena anaknya bahkan di rumah pun antisosial, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Tidak mau bergabung dengan teman-temannya, tapi setelah mengikuti pelatihan metode gasing, itu Bapak Ibu dia bahkan ke pesta ulang tahun temannya tanpa ditemani oleh mamanya. Itulah yang disyukuri oleh mamanya. Dan juga karena suasana belajar yang menyenangkan Bapak Ibu, kami pelatihan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bahkan ada anak yang minta, Bu ulang lagi, Bu ulang lagi, tambah lagi Bu soalnya, tambah lagi. Sehingga itulah yang membahagiakan kami Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi guru, itu menjadi guru yang menyenangkan dan juga guru yang disayangi oleh murid-muridnya. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Untuk kita semua Bapak dan Ibu guru, tetaplah semangat selagi kita mempunyai niat yang baik untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih, merdeka! Ya luar biasa Bapak Ibu, kuncinya mengajar dengan hati. Berikan hati kita, anak-anak akan mencintai kita. Anak-anak akan mudah belajar. Kita akan lihat berikutnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini dalam belajar gasing itu yang penting adalah bagaimana membuat suasana kelas itu bahagia. Tertawa. Mereka mencurahkan kebahagiaannya. Sama-sama guru dan siswa bahagia. Kelas tidak tegang, tapi sepanjang hari dari pagi sampai sore bermain, tertawa, menari. Dan mereka dengan cara begitu 2 minggu mereka menguasai matematik dengan sangat mudah. Itu. Nah kemudian ada satu dokter bilang ternyata tertawa itu sehat gitu. Coba kita dengarkan ini. Ini cerita background ini adalah pelatihan-pelatihan kita. Bapak Ibu jadi bisa tahu
sebenarnya yang mengubah dalam 2 minggu itu kayak apa sih pelatihannya? Nah ini pelatihannya selama 2 minggu itu bisa lihat dan juga dengarkan cerita si dokternya ini coba berikutnya. Mari kita ketawa. Tiap orang ketawa, nyanyi, itu bukan main manfaatnya. Begitu ketawa, nyanyi, endorfin keluar, itu rasa well-being, senang. Adrenalin turun, gula aman. Ya, begitu kita ketawa, kita nyanyi, ada apalagi serotonin. Pikiran kita menjadi terang gitu, jadi cemerlang lah katakan. Jadi kita bisa berpikir panjang dan sebagainya. Dan bukan main sehat ya. Gula turun, jangan lupa nyanyi ketawa itu olahraga. Tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Ya, apalagi nyanyi-nyanyi. Ya, ada orang saya anjurkan tuh nyanyi kur. Ya, si A, si B, si C, satu nada tinggi, satu nada rendah, do, 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 semua sambil gerak-gerak gitu. Bukankah itu olahraga? Waktu mereka menyanyi, itu juga oksigen masuk. Buat jantung bagus, buat paru-paru sehat kan. Dan bukan hanya itu saja, adrenalin turun, gula turun, tekanan darah turun. Asam lambung turun karena lagi happy, tidak stres. Dan jangan lupa, waktu Anda menyanyi, Anda menghafalkan lagu kan. Menghafalkan lagu itu, otak bekerja. Jauh dari segala macam pikun dan Alzheimer, Parkinson, buyutan. Jadi ternyata orang yang berolahraga seperti hanya sederhana nyanyi dan ketawa, kur bareng, nyanyi bareng. Umur panjang. Ya, mari kita ketawa. Bapak Ibu, jadi kita ini di pelatihannya tertawa. Ternyata tertawa itu bikin panjang umur. Dan bebas dari diabetes. Jadi bahagia belajar sambil bernyanyi, bernari gitu loh Bapak Ibu. Itu yang kita terapkan dan anak-anak bahagia dan pinter. Jadi itu kalau nanti kita terapkan di sini, nanti kalau ada waktu mungkin 5-10 menit nanti Maria dan John bisa akan tunjukkan bagaimana mungkin beberapa guru nanti bisa maju ke depan, nanti bisa ditunjukkan gimana kita ngajarnya gitu. Serunya kayak gimana gitu. Oke, nah jadi kita lanjutkan yang berikut. Jadi Bapak Ibu yang kita latih itu ini 8C. Jadi tidak hanya ngitung cepat, enggak. Tapi kita ajar kreativitas, kolaborasi, terus kemudian critical thinking, komunikasi gitu ya. Nah kemudian compassion, mengajar dengan hati. Jadi computational logic, karakter, culture. Itu semua kita ajarkan Bapak Ibu. Sehingga mereka itu merasakan satu perubahan. Guru berubah, siswa berubah. Berikutnya. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nih hasilnya. Ini dari berbagai daerah Bapak Ibu lihat. Kayak misalnya sebelum pelatihan matematiknya rata-rata ada di bawah 10, tapi sudah pelatihan bisa 87. Ini hasilnya di semua daerah sama Bapak Ibu. Jadi berikutnya mungkin kita lihat. Nah ini kita sudah di 116 kabupaten, ada 31 provinsi, ada 3 juta siswa lagi jalan. Nah berikutnya, ya ini di semua daerah terjadi perubahan. Jadi poinnya di sini gini Bapak Ibu, nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau di sini nanti, sini sudah punya fasilitas luar biasa. Pak Syekh udah siapkan ini semua. Semuanya serba ada. Makanan sehat sekali saya lihat. Jadi segala sesuatu sudah tersedia. Dan ini modal yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Tinggal dipoles sedikit. Matematiknya dibagusin. Butuh waktu nggak lama. Untuk SD butuh 2 tahun. 2 bulan. Untuk kemudian untuk SMP kita butuh 2 bulan. Untuk SMA sekitar 3 bulan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk belajar pelajaran K1 sampai SMA untuk matematika aja itu nggak sampai 1 tahun.
Dan kalau matematika kuat Bapak Ibu, percaya nanti anak-anak ini di sini dia akan sangat kreatif, bisa di pertaniannya bagus, nanti di perikanannya bagus gitu loh. Dan jadi di semua bidang akan bagus. Kenapa? Basicnya kuat Bapak Ibu. Matematiknya kuat. Jadi kalau STEM-nya itu kuat, maka sekolah ini akan menjadi luar biasa. Dan Indonesia akan menjadi sangat hebat. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Nanti kita tanya jawab, kalau habis tanya jawab ada waktu, nanti saya minta John sama Maria bisa demokan sesuatu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Yohanes Surya MSc PhD. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada 3 peserta yang akan memberikan pertanyaan perihal materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Disilakan. 1, 2, 3. Baik, silakan. Tes. Baik Prof, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf, guru Az-Zaitun di tingkat kelas 9 Madrasah Sanawiyah Az-Zaitun. Suatu kebanggaan bagi saya mendapatkan kesempatan di Simposium Hari Pendidikan Nasional di Az-Zaitun ini. Izinkan saya bertanya, Prof. Yang pertama, begitu banyak aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa-siswi yang ada di Az-Zaitun ini, mulai dari bangun pagi sampai dengan pukul 13.30 itu mereka berada di gedung pembelajaran dengan berbagai macam pelajaran yang harus mereka kuasai. Seperti IPA, matematika, IPS, akidah, Kurdis, PKN, bahasa Inggris, bahasa Arab, prakarya, fikih, seni budaya, bahasa Indonesia, SKI, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa yang kurang dalam motivasi belajarnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah metode gasing ini bisa diterapkan pada mapel lainnya selain matematika, fisika, dan kimia? Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Baik, penanya kedua disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Febriana, wali santri dari santri kelas 6 dan kelas 9. Profesor Yohanes, sangat terhormat sekali ya saya bisa ikut di simposium ini. Banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk nih di kepala ya. Pertama tadi Profesor infokan bahwa metode yang Profesor lakukan ini di 116 kabupaten. Koreksi kalau saya salah ya, Prof. Kemudian kalau tadi saya lihat pelatihannya tersentralisasi hanya siswa-siswa yang terpilih, yang sudah sukses sampai ke luar negeri, membawa nama baik Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, kenapa hanya lokasi-lokasi tertentu saja? Di Indonesia itu ada 416 kabupaten, di mana kalau tadi di awal Syekh Panji Gumilang buatlah 500 titik, itu hampir sama kalau kita ingin membuat ini masif. Terus pertanyaan kedua, bagaimana membuat ini masif pendidikan dengan metode yang Profesor
jalankan ke seluruh wilayah Indonesia. Menjadi satu metode yang dipatenkan untuk Indonesia Emas. Mulai dari sekarang 2025 momentumnya sampai dengan 2045, 20 tahun ke depan. Kalau tadi Profesor bilang mengajar itu usia sekolah dasar cukup 2 minggu atau bahkan kalau memang mau jadi Olimpiade emas 2 tahun. Itu medali emas gitu ya Prof ya. Kalau dari data tadi saya lihat ada 23,93 juta usia sekolah dasar. Ini angan-angan aja sih Prof. Kalau 10%-nya saja, kalau kita dalam 20 tahun ke depan fokus pada usia sekolah dasar sebagai landasan utama fondasi Indonesia Emas, karena tadi matematika adalah dasar supaya bisa ke ilmu yang lain, itu bisa dalam 10 tahun itu kalau nggak salah hitungannya ya, itu bisa sampai dengan usia sekolah banyaknya 23 juta. Kalau 10%-nya saja. Kalau saya yakin di tangan Profesor Yohanes 50% atau bahkan 100% pun udah bisa menjadi pemimpin atau anak-anak yang bisa memajukan Indonesia. Jadi bukan hal yang tidak mungkin 2045 Indonesia bisa bangkit menjadi Indonesia Emas. Itu aja sih Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya penanya ketiga dari guru matematika Madrasah Aliyah Ma'had Az-Zaitun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwaningsih, guru matematika Madrasah Aliyah Ma'had Az-Zaitun. Yang ingin saya tanyakan, apakah perlu dibuat kelas-kelas khusus berdasarkan kemampuan matematis? Karena apabila dalam satu kelas kemampuannya berbeda-beda, kami merasa tidak bisa menyelaraskan kemampuan dari sisi siswanya. Demikian yang ingin saya tanyakan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bertanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Yohanes Surya untuk dapat menjawab pertanyaan. Baik, saya coba jawab. Ini dari yang terakhir dulu. Apakah perlu dibuat kelas-kelas khusus? Nah, sebenarnya kalau kita ngajar dari dasar, nggak perlu kelas khusus karena semua anak pinter gitu loh. Nggak ada anak bodoh. Jadi artinya gini misalnya ya, kita mulai dengan berhitung dulu. Kali tambah kurang bagi, itu dulu. Nah itu selesai 2 minggu. Kalau pakai kurikulum Merdeka, itu kita boleh fokus 2 minggu. Hanya belajar kali bagi tambah kurang. Nah selesai itu udah punya fondasi yang bagus sekali. Nah artinya semua anak bisa gitu. Sebab dari setiap kali pelatihan yang kita buat, di daerah-daerah pelosok biasanya selalu setiap pelatihan kita bilang, kasih kami anak yang dianggap paling bodoh. Selalu gitu. Yang gak bisa ngitung 1 tambah 1. 2 minggu akan jadi hebat gitu. Nah itu terjadi Bapak. Nah di sini pun bisa, nanti kumpulin aja kalau mau ada pelatihan, ambil anak yang dianggap paling gak bisa gitu. Gitu loh. Kesetaraan dalam pendidikan, gak ada lagi istilahnya si A itu bodoh, si B sedang gitu, nggak ada, karena semua pintar. Jadi hanya yang dibutuhkan tadi metode dan guru. Jadi kedepannya setelah misal belajar tadi kali bagi tambah kurang 2 minggu, belajar pecahan desimal 2 minggu juga. Nah setelah itu kali bagi tambah kurang pecahan desimal itu udah hampir 75% materi SD. Nah sisanya 1 bulan lagi itu sisa materi SD seperti geometri, perbandingan dan lain-lain. Itu cukup 1 bulan. Dan
selesai semua Bapak Ibu 2 bulan, itu anak udah menguasain pelajaran SD kelas 1 sampai kelas. Dan dasarnya nanti sama semua. Setelah itu kalau dasarnya sama udah gak usah dibagi-bagi kelas. Karena apa? Karena kemampuannya udah sama. Gitu. Nah, apakah mungkin? Mungkin sekali Bapak Ibu. Karena kita sudah coba gitu. Dan kita udah eksperimen banyak sekali hal ini gitu. Jadi datanya ada, bukan berdasarkan ngomong-ngomong aja, enggak gitu loh. Jadi itu bisa Bapak Ibu. Nah berikutnya, mengenai metode gasing ini. Tadi memang saya katakan bahwa sudah ada 116 kabupaten. Dari 116 kabupaten ini, biasanya yang kita lakukan seperti ini. Misal kemarin di Bojonegoro. Kita pelatihan hanya tambah kali kurang bagi dulu. Nah kita latih mereka selama 2 minggu, guru-gurunya. Kemudian guru-guru ini menyebar ke seluruh kabupaten, kota. Menurut kepala dinasnya yang di Bojonegoro itu bilang, dalam 6 bulan mereka sudah melatih 5.000 lebih guru plus 69.000 siswa. Hanya dalam 6 bulan. Jadi 2 minggu, guru melatih siswa, itu mereka punya strategi dan sudah dilaksanakan 6 bulan selesai. Di Kabupaten Banyuwangi juga sudah, Sumedang sudah, kemudian Humbang Asudutan, Bitung sudah. Dari 116 kabupaten yang aktif, itu mungkin sekitar 50%. Tahun ini saya merencanakan, jadi waktu itu sudah dibicarakan dengan Pak Presiden, mungkin 150 kabupaten tahun ini. Jadi kalau itu bisa, kita harapkan dalam 3 tahun ke depan 514 kabupaten selesai, untuk tambah kali kurang bagi aja gitu. Nah lalu abis itu kita masuk ke pecahan desimal dan seterusnya. Nah nanti siapa yang ngajar? Yang ngajar adalah guru-guru yang udah dilatih semua. Seperti tadi Bu Maria, terus ada Pak John di sini. Pak John mungkin bisa berdiri, Pak John di sini. Nah Pak John bisa ke depan ya Pak. Pak John ini guru dari Ambon. Jadi dia guru juga. Nah Bapak Ibu, ini guru-guru seperti ini yang ngajar gitu loh. Yang melatih ke kabupaten-kabupaten. Dan sekarang ini ada sekitar 500 lebih guru yang siap mengajar di berbagai tempat. Jadi kalau kita butuh, katakan misalnya kita butuh yang ngajar di Garut misalnya atau di Indramayu, kita bisa minta tolong guru-guru dari Sumedang atau guru dari daerah yang udah pernah dilatih. Nah sehingga cepat sekali Bapak Ibu penyebaran ini. Karena diambil dari guru-guru yang sudah pernah dilatih. Dan ini kalau ini terjadi 3 tahun ke depan basicnya sudah kali bagi tambah kurang itu selesai, maka numerasi kita nanti tahun 2028 PISA itu harusnya udah gak ada masalah lagi. Jadi itu langkah pertama adalah kali bagi tambah kurang dulu. Nah, seterusnya ini masif bagaimana? Ya seperti tadi. Jadi kita ngelatih di satu kabupaten itu yang nyebar. Menyebar tapi kita perlu monitor. Nah ini kita lagi buat sisi monitoringnya. Gimana monitor setiap siswa yang sudah dilatih seperti apa gitu. Seperti tadi datanya 3 juta anak. Mana nilai-nilai anak-anak itu 3 juta gitu. Nah ini kita lagi bikin sistem monitoringnya gitu. Jadi ke depannya kalau ini terjadi Indonesia nggak ada lagi yang nggak bisa ngitung. Indonesia akan jago ngitung, lalu jadi jago matematika, dan yang terakhir tentunya Indonesia akan menguasai STEM 2045. Gitu. Ya tunggu Pak John bentar, sebentar Pak John biar cerita dulu di sini. Saya jawab dulu satu pertanyaan dulu Pak John. Ya ini satu pertanyaan lagi. Nah mengenai aktivitas, gimana motivasi siswa? Siswa malas karena bosen. Siswa malas karena nggak bisa gitu loh. Jadi mata pelajarannya susah gitu. Nah sekarang gimana supaya nggak bosan? Dibikin mudah.
dibikin menari, nyanyi, ya tertawa sepanjang hari. Tentu mereka nggak bosen. Karena nanti Pak John bisa cerita bagaimana di daerah-daerah itu mereka nggak bosen. Mungkin bisa cerita kenapa mereka nggak bosen gitu ya. Mungkin Pak John, silakan Pak John bisa cerita sedikit tentang Pak John. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Izin Prof, Bapak Ibu terima kasih banyak atas kesempatannya saya boleh berbicara di saat ini. Saya ingin sharing-sharing terkait pengalaman saya. Bapak Ibu saya salah satu dan juga Ibu Ivon dari 500 trainer yang memiliki tujuan yang sama untuk membangun pendidikan di Indonesia. Nah kurang lebih saya sudah 11 kabupaten saya ngajar Bapak Ibu. Dan memang banyak pengalaman-pengalaman yang menarik yang kita temukan. Saya awalnya ini merupakan guru fisika di SMP. Saya orangnya ekstrovert Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang ekstrovert juga, boleh angkat tangan. Tetapi kita sebagai guru fisika, sebagai guru matematika itu harus dikenal dengan kayak mungkin dari sananya sudah harus tahu kalau guru-guru itu adalah guru-guru yang killer gitu ya kan. Guru-guru yang ditakuti. Karena saya dibesarkan dari itu saya harus kayak gitu. Jadi saya masuk saya tidak senyum, saya ngajar saya tidak senyum. Hanya menyampaikan materi yang saya sudah siapkan lalu selesai. Nah ketika saya belajar metode gasing bersama profesor. Di sini saya tahu bahwa ngajar bukan harus kayak gitu saja. Saya sebagai seorang yang ekstrovert harus bisa mengeluarkan jati diri saya begitu. Nah, metode gasing adalah metode yang gampang, asik, dan menyenangkan. Proses belajarnya yang asik, proses belajarnya yang menyenangkan, aktif, membuat saya semangat dalam belajar begitu. Saya semangat dalam mengajar. Hari itu terjadi ketika saya turun pertama kali pelatihan di Lanijaya ngajar siswa SD, Bapak Ibu. Guru SMP ngajar siswa SD beda. Siswanya lari kiri kanan, lari kiri. Saya mau emosi, mau pukul. Karena tidak kuat, gimana cara atasi mereka begini. Nah di gasing itu ada namanya compassion, mengajar pakai hati. Saya bersejenak, saya berpikir ini gimana caranya menaklukkan anak-anak SD ini. Oh ternyata adalah ketika kita pendekatan dengan mereka, mereka juga akan mendengarkan kita gitu. Jadi siswa mendengarkan kita bukan karena kita marah saja Bapak Ibu. Tapi karena kita baik juga mereka akan dengar kita gitu. Jadi cara mengajar itu merubah dan proses belajar itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Sehingga ketika kita selesai kegiatan, siswa-siswa yang sudah terbiasa belajar menyenangkan itu ketika kita mau pulang ke daerah kita, itu kayak sedih gitu, membuat kita menangis juga Bapak Ibu. Kalau macam misalnya Bapak Ibu mau nonton videonya banyak, hari-hari perpisahan pelatihan itu pasti saja ada air mata. Kenapa? Karena mereka mendapatkan cara ngajar yang tepat untuk materi yang betul-betul kayaknya susah untuk mereka gitu. Nah kita yakin pasti bisa Bapak Ibu. Seperti kata Prof tadi, semua anak itu bisa, cuma tinggal dipoles saja sedikit. Nah ada satu pengalaman, Prof tambah sedikit. Ada satu pengalaman Bapak Ibu, saya mengajar di madrasah. Pelatihan di madrasah di Jakarta Bapak Ibu. Ada salah satu anak, ya kita sebutnya anak ini spesial Bapak Ibu. Jadi karena dia spesial itu dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Satu ketika dia ada masalah sama temannya, dia menjatuhkan botol minum dari temannya, membuat temannya marah dia, Pak Ibu. Temannya memarahi dia, terus dia menangis. Ternyata anak itu, dia tidak bisa mengontrol emosinya dengan, kayak ibarat kalau saya emosi, Bapak Ibu tanya saya bisa jawab, kenapa bisa terjadi? Anak itu tidak bisa. Kita tanya tidak bisa jawab, kita ajak bicara tidak bisa. Apa yang dia minta? Dia hanya minta pulpen sama kertas. Jadi emosinya itu dia buat dalam bentuk tulisan. Sambil menangis, sambil dia tulis, sambil menangis, sambil dia tulis. Awalnya anak itu pendiam, tidak mau bergaul dengan anak-anak. Sampai pada saat kita tahu titik itu Bapak Ibu, kita pendekatan ke dia. Dia menjadi anak yang paling semangat dalam kelas Bapak Ibu. Anak yang menjadi contoh kepada anak-anak yang lain bagaimana cara belajar yang menyenangkan. Dan hasilnya Bapak Ibu, dia bisa menjawab 1 sampai 50 kuadrat Bapak Ibu. Jadi ketika kita 49 kuadrat dia langsung jawab hasilnya. Dari anak yang tidak mau bergaul, tidak mau mengikuti.
Itu karena apa? Itu karena kita menghadirkan proses belajar yang menyenangkan. Oke, mungkin itu sekian Bapak Ibu. Kita semua pasti bisa merdeka. Ya, ini pertanyaan terakhir bahwa apakah ini metode gasing bisa pada mapel lain? Bisa Bapak Ibu. Itu kreativitas dari Bapak Ibu, tinggal kembangkan. Kita sendiri sudah mengembangkan untuk belajar literasi, untuk belajar literasi dari nol, dari nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Butuh 10 hari aja untuk bisa nulis sama baca gitu. Jadi nggak butuh lama gitu. Ya itu aja Bapak Ibu dari saya. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk perhatiannya dan kita bikin ini sekolah ini jadi hebat sekali Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Yohanes Surya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada Bapak Profesor Yohanes Surya. Sebelumnya kami mohon maaf bagi para hadirin yang belum sempat memberikan pertanyaan, silakan ditulis dan disampaikan kepada panitia untuk kemudian dapat kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa. Baik, usai sudah sesi pertama kita pada hari ini, atur cara saya kembalikan kepada pembawa acara Merdeka.